Bagaimana menyampaikan kesadaran yang sempurna? Itulah kenapa dikisahkan Nabi itu naik 7 lapis langit. Cuma Oon saja menerjemahkannya. Di langit yang pertama ketemu dengan Nabi Adam. Di mana? Latifah Qol. Di badanmu semuanya itu. 7 langit itu ada di badan manusia. Coba maneh kaluhur atuh. Di mana sih langit? Inilah akibat tesakarola kiaina. Tengerti fisika, tengerti antariksa, tidak mengerti hukum alam, sehingga menganggap Nabi Muhammad ke langit saja sudah berseberangan dengan dalil. Padahal kata Allah dalam ayat, begitu kalian mengimani Nabi Muhammad keluar dari tubuh, berarti Allah itu punya jihad. Tapi mengatakan Allah pada tubuh juga disinilah perlu kesempurnaan tauhid. Dina awak selain, di luhur lain. Tuh, dekat tak bersentuh, jauh tak berjarak. Nah ini harus dipahami, maka tauhidnya harus matengkan. Dari 25 tahun beliau jadi rasul, dari nabi, kemudian 40 tahun jadi rasul. 23 tahun jadi rasul pun Nabi tidak sholat. Karena selalu ditegur oleh Allah. La sholata illa bihuduril qalbi. Sampailah pada titik tertentu, pada kesadaran Adam. Apa kesadaran Adam itu? Nabi melatih dirinya tidak mengeluh, tidak banyak protes, banyak menerima pada qada dan qadar, sabar, ikhlas, juhud, berlatih sifat tadi. Karena kesadaran Adam itu kesadaran nafsul amaroh yang sifat api tuh. Harus bergerak. Itulah kaitannya antara sholat dan zakat, antara hablum minallah, hablum minan nas. Maka di yang kedua harus dibangun kesadaran Yahya dan Isa, memberi, melepaskan rasa memiliki, melepaskan memiliki hidup, memiliki jasad, memiliki penglihatan, memiliki pendengaran, memiliki. Karena pada saat Bapak masih memiliki, itulah penderitaan akan datang, rasa takut kehilangan. Tuh, pahami tuh. Pada saat Bapak tidak punya nyawa, takut hilang nyawa nggak? Tidak. Pada saat Bapak belum punya motor, takut hilang motor nggak? Tidak. Pada saat tetangga motornya hilang, Bapak nangis nggak? Enggak, karena bukan milik gua. Inilah yang dilatih pada kesadaran langit yang kedua. Adalah kesadaran Yahya dan Isa, senang berbagi. Itulah kenapa ciri orang takwa sodakoh, ciri iman sodakoh, ciri husu sodakoh, ciri hijrah sodakoh. Itulah akimis sholat wa itauz, vertikal dan hori, hablum minallah, hablum minan salib. Tuh kalau ngerti mah. Makanya orang Kristen 10% dari hasil income-nya adalah untuk mencintai sesama manusia. Benar tuh pendeta yang kemarin yang ngomong. Ya pantas Islam memakai gerakan capek-capek, wong 2,5%. 2,5% aja ogah. Udah 2,5% ogah, tetap saja masih ditawarin bidadari, tawarin sorga. Belum lagi kata wallahu yudhaifu liman yasha, 1 biji bercabang 7, setiap cabang berbuah 100. Tetap aja waduk pasaniun, pelit sejuta setan. Bagaimana mau sampai pada kesadaran sidroh al-muntaha tadi? Karena kalian selama masih memiliki, maka dilatih oleh Allah mengeluarkan alladzina yunfikuna bisyarra'i wad darra. Itu kalau mau sampai pada kesadaran sidroh almun.
Yang kedua, berarti dilatih diri kita ini setiap hari berbagi dan melepaskan rasa memiliki kepada anak, pada istri, pada rumah, pada apapun. Kembalikan itu kesadaran Isa. Tuh, kalau mau naik pada kesadaran tubuhmu dilatih. Naik lagi pada nafsul mulhimah. Pada langit yang ketiga bertemu dengan Yusuf. Kenapa ditemukan dengan Yusuf? Karena Yusuf memiliki sikap siap berkorban. Dia tahu yang salah Julaiho, buktinya yang kain sobeknya di belakang kok. Tapi demi membela Julaiho dari suaminya yang ngamuk, dia bilang aku yang salah. Akhirnya Yusuf itulah jiwa yang kita siap berkorban. Di dalam Al-Quran dikisahkan tentang Nabi Sis alaihissalam. Suatu saat datanglah seekor burung pipit. Burung pipit itu berkata, ya Nabi Sis alaihissalam, saya lagi dikejar-kejar burung elang ya Nabi Sis. Saya tahu engkau adalah orang amanah, tolong sembunyikan saya ya Nabi Allah Sis. Kata Nabi Allah Sis, aku masuklah ke dalam jaketku. Masuklah. Nah, berapa lama datang Garuda datang. Assalamualaikum ya Nabi Allah Sis, engkau melihat burung pipit ke sini? Ya, saya melihatnya. Nah gitu. Itu adalah rizkiku hari ini ya Nabi Allah Sis. Dan engkau tidak boleh berlaku begitu. Itu rizkiku. Kata Nabi Allah Sis, bagaimana kalau aku ganti burung pipit dengan dagingku? Akhirnya dia kerat pahanya, diberikan sebesar burung pipit. Itulah kisah manusia siap berkorban. Makanya hari ini saudara kita yang sedang musibah, kita harusnya mau berkorban. Inilah pada saat bencana semacam itu, bukan mereka yang diuji, tapi kalian semua diuji. Rasa memiliki pada harta, pada jiwa, pada apapun. Itulah kesadaran Yusuf. Tuh, naiklah pada kesadaran nafsul mutmainnah, kesadaran Idris. Tuh, dari kesadaran Adam naik kepada Yahya, Isa naik kepada Yusuf. Sekarang jiwamu berarti sudah sampai pada kesadaran yang tenang, rasa memilikimu sudah lepas. Tuh, maka disitulah seumpama benda. Kalau seandainya dalam hukum fisika benda itu belum sampai atmosfer bumi, ditarik oleh gravitasi bumi, maka seolah-olah kesadaran nafsul amarah, lawamah, mulhimah, mutmainah itu, ionosfer, mesosfer, stratosfer. Itulah kenapa roket untuk tembus ke langit harus membutuhkan 3 roket: nafsul amarah, lawamah, perjuangan, pengorbanan. Tadi apa lu kira dengan ungkad-ungkad mau sorga lu? Enak aja gua kemplang jadi lutung. Inilah ketololan orang Islam hari ini. Tadi semua ya nggak mau berkorban, pelit, bahil, sejuta setan. Mau sih mengharapin sorga. Tadi semua ya. Benda sampai pada batas atmosfer nafsul mutmainnah akan ditarik gaya gravitasi, maksudnya akan ditarik gerak tubuh atau perjalanan Isra-nya akan selalu gagal. Isra gagal, sampai di situ jatuh lagi, sampai situ jatuh lagi, karena ditarik rasa memiliki tadi. Tapi dari langit atmosfer mutmainnah, benda itu ditarik ke atas. Maka kalau ngerti ilmu fisika itu genah, memahami tauhid. Sekolah fisika ngerti, astronomi ngerti, geologi ngerti. Tadi semua. Mau 1 miliar kitab sekalipun, makin jauh yang kalian aji itu, karena tidak mengerti hakikat hukum alam. Tadi sementara Allah
telah mentajalikan 15 hukum alam di alam ini. Hukum tarik menarik, hukum tolak menolak, hukum tabur tuai, hukum sebab akibat, semua berlaku. Hukum polaritas berlaku. 15 hukum Allah yang Allah katakan tilka sunnatullah, inilah sunnatullah, walan tajida li sunnatillahi tabdila, dan kalian tidak bisa merubah sunnatullahku. Setelah sampai di mutmainnah, sampai pada kesadaran Idris, berarti maka disebut Idris, berarti orang yang sudah darosa, sudah melewati madrasah, sudah belajar bagaimana menundukkan dari nafsu amarah sebagai Adam, naik sebagai Yahya, naik sebagai Yusuf. Sekarang Idris sudah di sorga tadi, karena tidak lagi digonjang-ganjing rasa memiliki. Dia sudah latih dari bawah. Padahal mereka berkata, wah bahasa ini orang miskin. Latih dari sedih. Itulah kata Allah, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad darai. Tadi semua ya. Itu juga bagian daripada wudu ya. Maka dikatakan adalah wa huwa ayyakuna dzakiru ala wudu'i tamin. Wudu yang sempurna, wudu itu bukan ngumbah tangan, kumur-kumur, bukan hanya muncak mata, telinga, kaki, bukan. Itu wudu syariat, isyarah. Tetapi hakikatnya, apa lu kalian pikir dengan kumur-kumur langsung bisa ngobrol sama Allah? Apa kalian pikir dengan cuci tangan ini langsung bisa bersubungan dengan Allah? Apa lo kalian pikir dengan adanya nyuci mata dan wajah ini berhubungan dengan Allah? Dan Allah meminta mengembalikan semuanya dulu kepadanya. Telanjangi dirimu itu, panakkan dirimu itu, bangun dulu dari tidur. Maka Nabi bersabda, an-nasu niyamun, manusia itu tidur. Wa idza matu intabahu, ketika dia mati baru dia sadar. Tuh, itulah kenapa Nabi Muhammad tidak sholat selama masih mabuk. Nah, itulah Nabi Muhammad kenapa tidak dzikir la yadkurullah illallah. Ya Muhammad, kamu tidak bisa ingat aku, yang bisa ingat aku hanya aku. Itulah yang harus dipahami ya. Kalau tidak begitu, kalian tonton kehancurannya ya. Makanya itulah baginda Nabi bersabda, dikatakan al mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min dzaril fana ila daril baqa. Tadi orang mukmin itu tidak akan mati. Yang sudah mengerti adalah al mu'min miratul mu'min, as-salat mi'rajul mu'minin. Tuh, berarti setelah mi'rajnya tadi dari nafsul mutmainnah ke radiyah, ke mardiyah, kesadaran Harun, naik kesadaran Musa, sampailah pada sidroh al-muntaha, pada kesadaran Ibrahim. Apa itu disebut kesadaran Ibrahim? Kamu kembali kepada titik ba. Kamu itu berasal dari zat, yang tajalli jadi sifat, sifat jadi asma, asma jadi af'al, af'al jadi jasad Muhammad, jadi Rasul, jadi Allah Muhammad, la ilaha illallah Muhammad Rasul. Itulah syahadat tubuhmu itu kayak rokok esek, kata Abah juga. Dohirnya Muhammad, begitu lu pijit krek, dohirnya Muhammadur Rasulullah, batinnya la ilaha, rokok esek tuh. Maka ke kiri esek, ke kanan esek. Kamu adalah aku adalah kamu. Tuh. Maka sholat itu adalah tentang nanti adalah zat, sifat, menyembah zat. Sholat itu tadi kenapa Nabi harus mi'raj dulu, karena di penghujungnya, kalau kamu belum lepaskan atmosfer aku empatmu, aku tigamu, aku binatangmu, maka tidak akan bisa sholatnya dianggap oleh Allah maksi
Itulah kata Allah, wahum yasabuna annahum yusinuna sunna. Sia-sialah yang kamu lakukan itu. Tuh. Ya. Ya Karim. Kalau hari ini ngabah bongkar semua. Sebetulnya mereka ngerti dalilnya, tapi bukan dibuka hatinya oleh Allah. Allah lah yang harus membahas firman Allah. Itulah yang katakan tadi, man arafullah fahuwal, yang tahu Allah itu Allah. Catat tuh, hanya Allah yang tahu tuh. Itulah sidrah al-muntaha, kesadaran penghujungmu adalah wa ana ila rabbikal muntaha, akulah Muhammad penghujung perjalananmu. Maka di kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad celengak celinguk di sidrah al-muntaha itu juga kisah palsu, tapi minimal yang ternyata yang dia cari Allah itu. Ini ada orang Nabi Muhammad audien bersama Allah, itu udah murtad. Nabi Muhammad liko bertemu dengan Allah, murtad. Karena liko itu apa? Karena manusia nggak ditawil dekat dengan Allah, bukan berarti dekatnya si Udin dengan si Somad. Panahnya, dirinya, panahnya Muhammad, yang ada hanya Allah. Maka dikisahkan, kata Nabi Muhammad, mana? Dan wallah, Abah pun pernah ngalaminya, melewati 7 lapis langit itu. Tapi kan ngapain kalau Abah ceritakan, dia nggak palsu juga. Sampailah di langit ke-7, saya nengok ke kanan ke kiri hanya sendiri. Ada orang yang membimbing saya dari bawah. Dalam mimpi yang sama kayak Nabi Muhammad juga begitu kok. Saya tahu. Pada saat saya berjalan, ada sebuah tempat ruangan yang luar biasa besar. Kemudian tiba-tiba manusia jutaan bergulung di situ. Tiba-tiba ada yang manggil saya. Nama saya dipanggil. Ada yang kenal dengan saya. Sep, sini, sini. Kata yang bimbing. Enggak, naik lagi ke lantai 2 saya. Pada saat lantai 2 saya ada lagi yang kenal. Lo, sini Jeng Amang. Sini sama pamanmu. Kata yang bimbing. Enggak, naik. Di langit ketiga saya nggak ada lagi yang saya kenal. Langit keempat saya mau duduk karena banyak yang kosong, nggak ada yang juga yang kenal. Baru lantai ke-6 saya mau duduk karena di situ hanya beberapa orang saja. Tapi apa kata yang berdua orang ini? Naik lagi. Tapi dia nggak mau ikut. Hanya engkau yang bisa naik. Saya hanya sampai sini. Saya nengok sana, nengok sini. Dan itu saya ceritakan sampai saya pulang dijemput oleh istri saya karena kejadian yang luar biasa di Medan itu. Itu berapa tahun yang lalu mah? Berapa puluh tahun? Mungkin ada kali 30 tahun yang lalu. Itulah yang hari dulu Abah tidak mengerti apa itu. Ya. Apa itu? Ya. Ya makanya Abah tidak mau ceritalah. Cuma yang perkara pagi itu semua orang bisa ngalami. Asal kamu betul-betul. Tidak mungkin oleh Allah dicontohkan pada Rasulmu. Kecuali semua orang juga bisa melakukannya. Barulah kalian akan mengerti banyak hal. Sampai di kampung Abah orang nanya. Ini orang ini dulu nggak tahu. Kok sekarang banyak tahu? Nah, saya aja nggak tahu. Maaf sampai guru saya nanya. Sampai saya kalau ngaji sama guru saya, itu dulu saya masih di bawah. Dia nggak berani ceramah kalau ada saya. Maaf, itu guru saya. Dia bilang, oh kamu aja yang ceramah. Ini saya sekarang baru kesadari sekarang ini. Apalagi setelah hari ini datangnya tamu-tamu agung yang kalian tidak paham. Tadi semua, ya. Seluruh aulia Allah setanah Jawa ini datang ke Abah kalau kalian nggak percaya. Inilah ketololan kalian tidak mampu menyaksikan. Tadi semua.
Apakah kau kira ada manusia yang berani ngomong seperti ini? Tadi semua. Coba tolong mulai cerdas dalam memahami kehidupan. Karena setiap zaman itu ada yang diutus oleh dia. Tadi semua. Ya. Nah ini baik. Dan katakan la yadukuna fihal mauta illal mautal ula. Ya, mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia ini. Itulah kita harus al-mutu qoblaan tamutu. Kita harus mati di dalam kalau mau sholat. Kalau kamu yang sholat, sholatnya adalah wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdiatan. Sholatmu itu adalah sholat monyet. Tadi semua. Maaf, kamu harus bisa ngertikan karena Abah itu sudah 4 lapis. Maka kalian mungkin tamu-tamu yang datang ke Abah kaget yang dari Malaysia aja. Kok Abah masih muda? Kalau lagi live galak, kakek-kakek. Nah iya. Coba kalau kalian jeli melihat wajah Abah di live, bisa 9 wajah Abah itu. Kalau kalian sadar. Tadi semua, ya. Maaf, ya, karena kalau tidak disampaikan begitu, juga tidak akan mengerti juga, ya. Jadi yang dimaksud bahwa ayyakuna dzakiru ala wudu'il tam, wudu yang sempurna, serahkan wudu itu. Jadi bukan nyuci kokot, tangan dicuci, maling jalan, kudrot irodat, 7 sifat ma'ani kembalikan, a'yan khorajiyah, lepaskan cangkang kepalsuanmu. Itulah kamu baru bisa sholat, karena yang sholat itu hanya Muhammad. Paling rendahnya yang sholat itu Rasulullah. Makanya dia yang berkata at-tahiyatul mubarak. Lu apa yang dikatakan at-tahiyat kalau belum mi'raj? Tuh Nabi berkata at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatul lillah. Dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabi. Tuh berarti sholat itu baru ada sholat kalau yang sholat itu Muhammad. Mana Muhammad? Di Madinah ada maneh mah. Nah inilah kekacauan, kegagalan. Tadi semua. Maraneh teh Muhammad. Ngerti tak? Tadi. Kalau kalian bukan Muhammad, kalau begitu Allah tidak ada. Karena Allah selalu bersama Muhammad. Ini jangan ragu lagi. Udah akhir zaman. Kapal udah tenggelam. Nggak usah ditutup-tutup lagi. Tadi semua. Ya. Itulah kenapa sholat itu hanya sifat memuji zat. Zikir itu hanya sifat mengingat zat. Syahadat itu apa? Sifat menyaksikan zat. Zat menyaksikan sifat. Tuh. Sholat itu adalah sifat menyembah zat. Zat menyembah sifat. Saling memuji antara zat dan sifat. Itulah sholat. Kalau sudah mi'raj, itu sholat yang sudah tidak mabuk tadi semua. Contohnya sholat mabuk, pahala mabuk tuh. Wanita ruhan jangan batah jelema masih kos pintu sholat. Nah, tadi semua. Ya, karena saya tahu jalankan Allah, aing bisa nolak. Maaf ya. Tadi semua. Maka kata Abah, hanya Abah saya itu bisa menjamin neraka semua orang. Coba. Ngerti nggak siapa yang jamin itu? Kenapa dia menjamin neraka seluruh makhluk ini kalau perlu? Karena dia bukan dia. Tadi semua. Bahkan siksa kubur sedunia saya jamin, kata saya. Pernah dengar? Coba, mau kira-kira Bapak Si Pijar melakukan itu? Tidak. Siapa yang ngomong ini?
Pahami itu. Hanya dia yang boleh ngomong itu. Tadi semua. Kebanyakan oonnya manusia nggak sadar-sadar tentang siapa dirinya. Kapan mau bangun dari tidur? Kata Nabi, an-nasu niyamun wa idza matu indahu, tetap molor. Nabi sudah mengajarkan, Allah sudah menceritakan, Allah sudah menyatakan, hanya hamba Allah yang akan dijalankan oleh Allah. Tadi udah nggak usah takut lagi neraka, nggak usah lagi takut dengan sisa kubur. Fokus, kembalikan hakikat Allah pada Allah, maka dunia ini menjadi Allah sudah mengatakan wasyari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ar. Arduhas samawati wal ar, surga seluas langit dan mana nerakanya, mana siksa kuburnya. Kalau kamu sudah mengerti semua isi dunia ini adalah surga sebetulnya. Karena tadi ditafsirkan oleh orang-orang oon yang nggak ngerti, orang mati, orang tidur, akhirnya tidak mengerti. Tadi tidak bisa mengaitkan satu hadis dengan hadis, Quran dengan Quran, Quran dengan hadis. Apa mana doa, da'aya da'u, menghadirkan. Apa mana sholat, as-sholat lidikri, tapi as-sholat juga doa. Tadi, dan kenapa untuk dikir itu harus pakai wudhu yang wudhu sampurna itu hilangkan, telanjangi. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Itulah kenapa kata Abah, sibgot Allah sobago go masa, supaya kamu sekarang sudah dicelup, dilebur dengan pakaian Allah. Itulah pada saat kamu tubadil, kamu seraskan la hayyun la ilmun la sami'un la basirun la qadirun la muridun la mutakallimun la maujudun bihaqi illallah. Tuh, itulah yang kata Allah, yang kata Nabi, al ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarah. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat, seolah-olah, iya seolah-olah itu diartikan seolah-olah yang melihat Allah, melihat dirinya seolah-olah kamu yang melihat gitu loh. Ngerti nggak? Al ihsanu anta budallahu ka'annaka, seolah-olah kamu yang melihat, sebetulnya yang melihat itu Allah. Pada saat kamu melihat, Allah sedang melihat lewat matamu. Pada saat kamu mendengar, Allah yang sedang mendengar lewat telingamu. Tuh, makanya seolah-olah kamu seolah-olah kamu mendeng. Ini kan coba pahami supaya kalian bisa tembus hari ini juga. Tadi begitu nyata kemanapun. Maka nanti kalau sudah ngerti, kata Abah juga tadi, mau jadi maling maupun jadi jaksa sama indah, karena dia ru'yatullah, khairihi melihat Allah, wasyarihi melihat Allah. Tadi semua itu pahami. Makanya di dalam apa namanya, di ayat ini dijelaskan tentang apa itu dengan sholat sedikit lagi Abah ya, sampai jam 10 ya. Dijelaskan tentang adalah fa'amma sholatu syari'ati faqad ulimat biqaulihi ta'ala hafidu ala sholawati wa sholatil wusta. Maka disitulah kenapa ada dalam takbiratul ihram ada takbiratul urfiyah, tuziyah, ada bastiyah. Allahu akbar. Akbar itu berarti kamu sudah tidak ada lagi satupun selain Allah. Akbar Allah itu, maka itulah disebut takbiratul
ihram, karena kamu sudah menutup diri dohirmu, a'yan khoraziahmu dikembalikan kepada a'yan sabitoh ruh, dan biarkan Muhammad Rasulullah ruhmu yang melaksanakan sholat. Nur Muhammad yang sholat kepada nurullah, sifat yang sholat kepada zat. Itu dikatakan tadi. Makanya hafidhu ala sholawati wa sholati wusta, dan selanjutnya wa amma sholatu tariqati fahiya sholatul qalbi mu'abbadatun faqad ulimat bihadihil ayati wa sholatu wal wusta ya sholatu qalbi li'annal qalba khuliqa fi wasti fil jasadi bainal yamini wasamali wa bainal ula wasupla wa bainas sa'adati wasyaqawati. Jelas ini yang dimaksud dengan sholat Torikot ada sholat hati selama-lamanya, sebagaimana tersebut dalam sholatul wusta, yaitu sholat hati, karena hati berada di tengah badan tuh, antara kanan dan kiri, antara atas dan antara bahagia dan celak, semuanya di dada. Kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Tuh, yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasunar nurun ala nurin yahdillahu linurihi may yasha. Tuh, hanya Allah dan Rasulnya yang sedang saling memuji. Kaukabun durriyun, maka dikatakan adalah antara kanan dan kiri. Inilah dada sodrunmu. Inilah yang kata Allah, man dakhalahu kana amina. Pada saat aku sudah masuk pada dadamu, tuh, kana amina, amanlah kamu. Maka dalam hadis qudsi lagi kata Allah, kata Nabi, dalam sodrunmu ada kolbun, dalam kolbunmu ada fuadun, dalam fuadmu ada sagofun, dalam sagofmu ada lubun, dalam lubmu ada sirrun. Tuh, dalam sirmu ada la ilaha illallah. La ilaha illallah hisni, la ilaha illallah itu anak, kata Allah. La ilaha illallah hisni, bentengku. Wa man dakhalaha, siapa yang telah memasukinya, faqad umina min azabi. Inilah dadamu itu sendiri. Maka itulah kisah Nabi sebelum Mi'raj dibelah dada. Ngerti belah dada? Dianggap nanti merinan kos hayam yang dibelah kayak ikan. Inilah karena akibat tadi semua tidak makrifat pada Allah, tidak makrifat pada Rasulullah. Rasulullahnya terjebak pada yang daging darah bertulang doang. Akibatnya seperti inilah orang Islam hari ini, dibelah dadanya. Tadi semua apa yang ditanamkan kalimat taqwa, kalimat la ilaha, itulah kalimat taqwa. Itulah buruk dari kata barkun. Barkun itu kilat. Pada saat sudah tanamkan menjadilah burukun, tunggangan. Maka setiap hari kita Isra Mi'raj tadi semua la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanjak. Pada saat ketemu tanjakan gak masalah, karena sudah melepaskan kepemilikan. Maka dikisahkan dalam kitab Dadir, pada saat jalan menanjak, buruk itu kakinya memendek. Pada saat kamu sudah punya masalah, motormu hilang, inimu hilang, kerjaanmu hilang, kamu datar. Tadi juga nggak punya pekerjaan, yang tadi juga yang punya Allah diambil lagi oleh
datar, tetap berjalan. La ilaha illallah, la ilaha. Nanjak begitu, uji kiri, uji kanan. Tenang, illallah. Tadi juga gua waktu lahir telanjang, apa susahnya? Tuh begitu kalau sudah naik buruk. Kan kamu jalan pudun, duit banyak, order jalan, tidak nyuruntung, tetap datar, panjangkan suku hareup, lempeng deui wae. Makanya nggak ada perubahan jalan naik dan jalan turun. Itulah kisah bur. Ya dongeng hai kuda, cenah kuda nanti kalau tancak begini, ari sia teu pernah panjang-panjang eta cokor. Kasih musibah dikit Gusti. Jalan turun sedikit pohon, dewek teh itulah makhluk dedemit hungkul di dalam dunia. Karena dia nggak pernah naik buruk. Tadi semua tiap hari burukun barkun tadi ya. Maka itulah ya, maka dikatakan ada di tengah-tengah dada. Tadi semua. Lain nyebutkan Allahu hakeplek itu juga. Itu ngerti hakikatnya. Tadi apa yang menyebutkan Allahu di hatimu itu? Emang ada perubahan? Bukan di situ substansinya. Tembuskan lagi. Tadi. Jangan berhenti. Si Ujang menyebutkan Allahu. Si Mamad yang sedang nyebutkan, yang bilang Allahu ting Allah ting naon hu, Allah naon hu naon. Karena nggak ngerti. Karena terjebak pada torikot tadi semua. Tembuskan lagi ke dalam pada hakikat. Serahkan semuanya pada hakikat itu. Maka dikatakan di sini, katakan yang disebut dengan apa namanya, wa amma sholatu tariqati fahiya sholatul qalbi, adalah sholat hati, jantung tadi semua adalah mu'abbadatun faqad ulimat bihadhil ayati wa sholatil wusta, adalah sholatnya yang selamanya. Maka dikatakan di sini apa tadi? Wa amma sholatu adalah apa? Mu'abbadatun. Mu'abbad artinya sholat yang berkekekalan. Nah itulah yang diperintah Allah. Makanya tadi akimis sholat. Kenapa akimis sholat? Fi'lun amrinnya aqoma yukimu iqomatan. Kenapa diartikan fi'lun amrinya qoma yakumu kiaman? Akhirnya orang asal berdiri saja beres, cubar, alhamdulillah udah sholat. Cek malaikat kepret jadi lutung sia. Tadi semua. Itulah kenapa sholat perintahnya akoma bimana mutaaddi. Karena mu'abbadatun, kalau sudah sadar. Napas masuk, napas keluar, sirullah, nurullah. Allah ya Karim tadi semua. Inilah yang terjadi hari ini ya. Kenapa kama qul inna quluba bani adam baina usbu'aini min asabi'ir rahmani yuqallabuha kaifa yasha. Dikatakan sesungguhnya hati manusia ada di antara dua jari-jari Allah. Allah membolak-balikan sesuai dikehendaki. Inilah di dada ini. Maka dikatakan oleh Tuan Abdul Qadir, kalau begitu sebetulnya yang diutamakan itu sholat qol, karena Allah tidak membolak-balikan badan, yang membolak-balikan hati. Tuh. Maka itulah la sholata illa bihuduril qalbi. La tasyihu ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Begitu dalilnya tadi. Karena an-nasu niyamun, karena manusia tidur. Maka itulah yang harus dipahami ya. Dan di situ dikatakan inna fi jasadi ibnu adam lamudghatan faida sholahat
solahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyya qalbi. Sesungguhnya di dalam jasad manusia ada segumpal daging, bila dia baik seluruh jadan akan baik. Di sini kesadaran dengan kalimatul takwa, kalimatul ikhlas, tapi yang dibangun dengan rasa yang sudah dilepaskan ayan khoraziyahnya, cangkangnya, adamnya. Jadi kalau ibaratkan ginilah, nur insan, nur Muhammad Nurullah itu seumpama permen sugus atau relaksa. Nih manusia ini yang disebut Adam itu sebut si sugus, si relaksa. Sebenar-benarnya si sugus itu karena tajali dari gula dan manis. Nah gula itulah yang disebut Muhammad, adapun manis adalah Allah. Maka itulah yang disebut Adam, alif dal mim, Allah dalil Muhammad. Tuh. Berarti kalau gitu, kalau yang sholat si sugus ditolak. Yang harusnya sholat itu adalah gula si ruh yang ada pada si sugus itu. Maka tugas si sugus menyerahkan jasadnya. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqilallah. Pindahlah dari tadi, dari isim fa'il ke isim maf'ul. Yang sholat sekarang ruhnya. Tuh, berarti sudah benar sholatnya. Nanti di makom musyahadah sudah tiada lagi sembah menyembah. Selamanya abah saya tuh ngising ke sholat. Tuh, nyingsring sholat, narik nafas sholat, ngicup sholat, dibabek batu kumaneh ge sholat. Itulah kalau sudah di situ penyaksian sifat kepada zat sudah lebur, makom musyahadah. Itulah kenapa ihsan dibagi dua, makom musyahadah dan makom muraqabah. Makom tadi al ihsanu anta budallahu ka'annaka tarah, itu makom musyahadah. Berarti si gula sudah lebur kepada manis. Mana gulanya sudah hilang, mana udah jadi manis, udah laisa. Tuh. Tapi kalau sholat muraqabah, siapa yang sholat? Si gula. Siapa yang disembah? Si manis. Mana si gula dan si manis? Ya dia juga. Aku menyembah diriku aku menyaksikan diriku sendiri. Itu makom muraqabah, makom sifat, atau boleh juga disebut wahdatus syuhud, menyaksikan. Tuh. Tapi kalau mau sampai pada martabat makom Aryan, makom Allah tadi, tuh, maka di situ sudah tidak lagi sembah karena yang menyembah yang disembah. Sekarang si pisin keramik itu sudah hilang kesadarannya, sudah sempurna kesadarannya, sudah kembali menjadi keramik. Itu udah nggak ada sembah menyembah lagi, mengingat lagi, karena yang diingat adalah yang mengingat. Dohirnya Allah, batinnya Allah, yang memberi Allah, yang menerima Allah, yang bicara Allah, yang mendengar Allah, yang hidup Allah, yang pergi pun Allah. Adharo wis ngadarikeun Allah wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara, li annahu karena satune Allah al batin. Tuh tadi adharo wis ngadarikeun keramik wujuda kulla syai'in menjadi pisin, li annahu karena satune keramik al batin pada pisin ini, watawa dan harus menghilangkan tugas si pisin keramik ini adalah wujuda kulla syai'in menjadi pisin keramik, atau tadi dalam kasus sugus harus menghilangkan si sugus keberadaannya, harus mengembalikan kepada gula dan manis tadi semua. Watawa dan harus menghilangkan
si keramik, si pisin keramik, bahwa sebenarnya dia adalah wujud yang diwujudkan, dia hidup yang dihidupkan. Tadi semua inilah dia. Maka li'annahu karena satune keramik ad-dhahir tuh. Jadilah ternyata Allah itu batinnya itulah dohirnya Allah. Batinnya Allah itu pada dohirnya. Sebaliknya makhluk, dohirnya makhluk ini justru ada pada batinnya si makhluk itu. Maka Allah itu ada pada ketiadaannya. Tapi makhluk ini tidak ada pada keberadaan. Paham nggak? Begitu. Dan itu ada di hatimu. Tambatkan di hatimu sebelum kamu melakukan sholat. Itu saja ya kalau dibahas. Tapi penghujungnya nanti setelah yang dikatakan wa amma sholatu tariqati fahiya mu'abbadatun fi muddatin umrihi wa masjiduhal qalbu wa jama'atuha ijtima'u ku al-batin bil istighali ala asma'i tauhidi bilisanil batin wa imamuha asyauku bil fuadi wa kiblatuha al hadratu al ahadiyah tuh. Ya Allah, sholat tariqat itu adalah selamanya tanpa batas waktu, selama hidup di dunia dan akhir. Masjidnya adalah hati. Maka kiblat jasad, kiblat hati, kiblat ruh, kiblat kiblat Allah lah kiblat rasa itu. Maka di penghujungnya, maka di penghujung perjalanan kita adalah bagaimana kita adalah menjadi orang yang sempurna. Fa idza ijtama'a sholatani dohiran wa batinan faqad tammati sholatu wa ajruha adimun bil qurbati bi ruhaniyati wa darajati bi jismaniyati fayakunu hada musalla abidan fil dhahiri wa arifan bil batin. Tuh, dia menjadi hamba di jasadnya. Dia sudah merasakan tubuhnya ini sebenarnya tubuh hanyalah wayang daripada adalah seorang dalang. Itulah subhanalladzi asra bi'ab. Dan hatinya adalah wa'arifan fil batini wa idam lam yajtami sholatu tariqati ma'a sholati syariati bihayatil qabri fa huwa naqisun wa ajruhu yakunu minad darajati la minal qurbati. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar walillahil hamd. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Mohon maaf atas kurangan. Wallahul Muhammad Rasulullah. Sadari kehadiran Rasulullah, maka sholli ala Ahmad, sholli ala Muhammad, kul huwallahu ahad. Tiupkan pada, usapkan pada seluruh tubuhmu supaya kamu bisa merasakan Rasulullah setiap saat, merasakan Allah setiap saat. Tadi karena kulhu itu tentang tubuhmu, maka tadi kenapa wajah mupatah, jadikan Fatihah di penghujungnya, jadikan adalah al-ikhlas tubuhmu itu merah dalima. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yulad. Sampai kapan itu? Setelah hilangnya Allah. Dari Allahu nurus samawati wal ard. Hilangkan alifnya, tinggal masukkan ke dalam. Lillahi ma fis samawati wal ard. Buang lagi alifnya. Lahu ma fis samawati wal ard. Tinggal hu-nya. Kul huwallahu ahad. Maka setelah itu, kamulah. Siapa kamu itu? Kul huwallahu ahad. Allahus samad.
lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka Quran sahabat dari mulai Fatihah sampai kepada Qul a'udzu birabbin nas ada perjalanan kita. Upataha adalah Fatihah itu. Mujalasah, duduklah. Tapi duduklah bersama Allah. Tadi mujalasah. Silakan tubuhmu ke kantor. Tapi yang ke kantor adalah ruhmu. Karena ruh itulah yang bekerja. Ruh itulah yang ke kantor. Ruh itulah yang ke sawah. Ruhlah yang ke kebun. Ruhlah. Nah, di alam kedua Allah ajarkan asma Allah. Cermin Allah pada hatimu untuk menyaksikan segala yang berbayang ini. Yang jadikan wayang-wayang ini. Sebenarnya pada saat kau menyaksikan wayang, kau menyaksikan dalang sebetulnya. Kalau sudah ngerti. Adharawis ngadohirkan kayu wujuda kula syai'in menjadi asbak kayu. Li'annahu karena satu naik kayu. Al-batin pada asbak kayu. Kalau kamu yang asbak kayu, hilanglah kayunya. Tapi isbat. Kalau kamu adalah mematikan dirimu sebagai asbak kayu, memfanakan dirimu, mengembalikan sifat seluruhnya pada kayu. Tiada yang wujud kecuali kayu. Tiada yang hidup kecuali kayu. Yang kodim yang kayu. Yang baku adalah kayu. Kamu duduk bersama kayu. Mujalasah. Maka hilanglah pengakuan ego dirimu itu. Dan sekarang kamu sudah ada dalam jaminan si kayu itu. Itulah yang disebut sibgot Allah. Tadi. Si asbak kayu itu sudah. Apa namanya. Sibgot Allah itu adalah. Apa namanya. Sudah dibalut, udah gomasa. Udah sobago. Udah dicelup. Sudah hilanglah asli dirinya. Itulah yang dikatakan oleh Allah. Innal abdi ida ahbabtuhu. Nah ini. Si kayu ngomong. Innal asbak ida ahbabtuhu qataltuhu. Tuh. Seandainya asbak kayu ini mencintaiku, kata si kayu, aku bunuh dia. Dari semua. Ya. Wa qataltuhu wa ana diyatahu. Pada saat aku bunuh dia, maka akulah penggantinya. Dia wujudkan wujudku. Tuh. Itu hadis qudsi, Pak. Itulah sibghatullah, sobago. Gomasa. Itulah. Kamu dicelup dengan celupan Allah. Sekarang kau berjalan pada Allah dengan Allah. Tuh. Kau berjalan pada Allah, menatap Allah dengan penglihatan Allah. Kau mendengar kalamnya Allah dengan kalamnya Allah. Begitu. Maka itulah kenapa di penghujung perjalanan itu kata Abah juga adalah cinta. Si asbak kayu itu akan dihadapkan dengan dualitas. Baik buruk, susah senang. Tadi menang kalah, surga neraka, kaya miskin, sehat sakit. Tadi untung rugi. Inilah pelajaran buat si asbak kayu. Biar dia mengerti siapa sebenar-benarnya dalam itu. Terkadang dikobat, kadang-kadang dibasat, kadang-kadang dikayakan, kadang-kadang dikurangkan, kadang-kadang disehatkan, kadang-kadang disakitkan. Nah hari ini juga Abah sekalian memberikan peringatan. Karena kemarin selama akhir 2025 itu akan banyak air. Hati-hati 2026 ini suaminya akan datang. Sebetulnya mudah membaca alam itu sahabat. Pada saat air datang, siap-siap api suaminya. Karena ini adalah pasangan. Maka tahun 2026 ini tahun api. Akan banyak yang menyala. Ini harus dipahami ya. Nggak usah ramal-ramal, itu udah hukum alam. Ya. Pada saat 2025 itu terus air. Siap-siap suaminya datang hari ini. Sang api itu. Itu saja buat peringatan ya. Jadi kalau hari ini kalian kemarin otak kalian yang ilahkan tuh air, ditakutkan air, sekarang ilahnya akan bisa berubah. Ayo kembalikan kata Abah. Bukan air dan bukan api, tapi pemilik air dan pemilik api itu. Pemilik air dan pemilik api itu. Ya. Bukan ibadah tapi pemilik ibadah itu.
Bukan Ka'bah tapi pemilik Ka'bah itu. Bukan dunia tapi pemilik dunia itu. Bukan akhirat tapi pemilik akhirat itu. Kalau kamu ingin kembali kepada dia dan bahagia dari sekarang. Dari semua. Karena yang gak bahagia nanti itu yang bahagia sekarang. Jangan mimpi. Yang kalian masih susah hari ini, artinya kalian akan menemukan yang lebih susah. Ini maaf, ini hukum. Dan Allah yang sudah mengatakan itu. Maka ayo bahagia sekarang. Dari semua. Ya. Dan Nabi sudah mengatakan, An-nasun yamun wa idamatu intabahu. Manusia itu tidur, ayo bangun dari tidur. Sekarang ini sudah ditemukan oleh mereka ahli-ahli, ada hipnoterapi. Kesadaran manusia itu sekarang ini ada pada titik nadir. Kesadaran hampir tidur. Manusia ini sekarang ini terutama orang Islam Indonesia amnesia bareng. Ya. Mati ingatan bareng sebetulnya. Termasuk kiainya. Ketua PBNU-nya semua. Termasuk Rais PBNU-nya. Tidur semuanya. Tidur bareng. Semua MUI-nya tidur bareng. Yang diurus sertifikat halal saja. Ujung-ujungnya tiwud. Jadi semua. Ya. Tapi tubuhnya tidak pernah dihalalkan pada Allah. Terus masih junub pada Allah. Ya. Inilah yang harus dipahami sahabat. Ya. Yang harus dipahami. Ya. Mohon maaf ya Bang Hans. Terima kasih nanti ya. Jadi itu ya sahabat ya. Yang harus dipahami oleh kita. Mari kita gunakan kesempatan yang ada ini adalah untuk terus membangun kesadaran dengan bangun dari tidur. Karena itulah karena konsep Nabi Isbat. Kamu hidup, matilah kamu itu. Kamu melihat, butalah kamu itu sebenarnya. Maka bagaimana akan merasakan kebutaan? Nanti di kebangkitan yang akan datang. Dalam keadaan buta. Ya. Itulah yang Allah ingatkan. Fa'innaha la ta'mal absar. Walakin ta'mal qulubul lati bisyudur. Bukan buta mata di sini, tapi buta yang di sini. Sahabat. Ya. Jadi disinilah dadamu itulah. Ya. Dada itulah. Ada. Maka itulah kenapa buahnya zaitun. Ya. Ya. Maka kenapa Allah berkata zaitunati la syarqiyati wala gharbiyah. Dan zaitun itu berbentuk jantung pada dadamu itu. Ada jantung. Ya. Tapi jantung itu kalau kita lihat adalah berbentuknya adalah love dari semua, ya, cinta. Maka kalau kamu ingin bahagia, ayo sampai pada ke situ. Tapi syarat ke situ kamu harus tadi syariatmu tidak boleh lagi terjebak dengan penyakit kulit dengan fikih itu, ya. Percaya kalau kamu takut meninggalkan fikih itu, tanggung jawab abah dunia akhirat. Daripada kamu terjebak mati-matian pada fikih itu, akhirnya kamu gak kemana-mana. Dari semua, ya. Dari semua. Karena itulah yang menjadikan manusia tidak bahagia. Itulah yang menjadikan manusia bermusuhan. Itulah yang menjadikan manusia berantem. Akhirnya tidak pernah menemukan esensi, substansi daripada hidupnya. Jadi, harusnya segalanya hanya instrumen untuk menemukan love, bahagia di dadamu itu. Karena Tuhan menjadikan dunia ini adalah kenapa ada langit dan bumi. Itulah love. Seolah-olah suami istri langit dan bumi itu. Dunia akhirat itu suami istri. Kiri kanan itu suami istri. Atas bawah itu suami istri. Api dan air itu suami istri. Angin dan tanah itu suami istri. Jin, setan dan malaikat itu suami istri. Makanya kenapa? Di antara narun ada nurun. Inilah suami istri. Di situ nar. Di situ nur. Itu. Di situ Allah, di situ Fir'aun. Gitu. Kalau kamu ya bukan dia ya Fir'aun. Kamu merasa hidup sendiri itu Fir'aun. Tapi kamu nggak ngerti. Fir'aun itu nuduh. Para ulama dulu sudah mengajarkan qalbi wa qalabi lubnani syirri khadiri wa ainuhu urfani harunu akli wa kalimi ruhi Fir'auni nafsi Wahawa Haman itu. Ternyata Fir'aun itu nafsuku. Ternyata Haman itu hawaku. Ternyata Khidir itu adalah syirku. Syirri khadiri. Wa ainuhu urfani. Jangan pada sosok. Ada Khidir pada dirimu. Di mana dia adanya?
marojal bahraini yaltaqiyan, bagian antara di lautan dohir dan lautan batinmu yang akan kau bisa temukan dengan kau menahan nafasmu, kau bertemu dengan dia. Itulah kenapa hanya dialah, yaitulah yang Allah mengajarkan dalam Al-Quran adalah wa'allamnahu min ladunna ilma, kepada dia aku berikan ilmu yang langsung dariku. Lewat siapa? Lewat syir. Makanya kenapa ada istilah tafsir, tafsir, masuklah ke dalam syir. Syir semua ya. Yang disebut hidayah itu penglihatan syir. Selalu kita mengatakan semoga mendapatkan hidayah Allah. Hidayah Allah itu sudah ada. Kembali pada syir. Itulah hidayah. Penglihatan syir. Itulah penglihatan hidayah. Karena Abah sudah katakan Al-Quran sahabat. Pada saat kau lihat dengan ro'a. Karena kita ini memiliki 4 bagian. Jasad. Tadi semua. Jasad, hati, ruh, syir. Syariat, torekat, hakikat, makrifat. 4 lapis ini. Itulah buruk berkaki 3, berkaki 4. Kamu berjalan dengan syariat tadi, dengan torikot, dengan hakikat, dengan makrifat. Pada tubuhmu, lihat af'alnya. Semua syariat itu ingat hanya melihat af'alnya. Jangan kau menyembah dia pada af'alnya. Tadi semua. Semua syariat itu mengajarkan menyembah Allah pada fi'ilnya. Dan sembah fi'ilnya. Torikot itu menyembah Allah pada asmanya di hatimu. Jangan sembah Allah pada namanya. Karena kau tidak akan pernah menemukan kebahagiaan pada namanya.